Baik, tadi Ya, barusan kita sudah mendengar penjelasan dari Ustadz Ajib tentang salat tarawih. Setidaknya kebanyakan atau mayoritas para ulama itu memfatwakan bahwasanya salat tarawih itu ada 20 rakaat. ya, Dan itu merupakan fatwa ulama baik yang salaf dan juga kebanyakan para fatwa ulama yang khilaf. ya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya itu mungkin bisa antum sebutkan dalil yang berkaitan dengan salat tahajud. Ya. Serta mungkin antum disebutkan juga dan paparkan jumlah maksimal rakaat untuk salat tahajud itu berapa rakaat. Rakaat tahajud. Uh, Oke, baik. Ya, kalau tadi kita sudah bicara tentang taraweh, ya, sekarang kita akan bicara tentang sholat tahajud. Mengenai sholat tahajud, para ulama menyebutkan dalil yang paling sering dipakai itu adalah surat Al-Isra sebetulnya. Ya, selain dari surat Al-Dzariyat, ada surat Al-Isra yang sering kita baca. Bagaimana itu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Al-ayah itu, ya. Dan di antara sebagian malam fatahajjad bihi. Salat tahajudlah kalian. Itu dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ya, kitabnya Imam Romli, ketika mensyarah kitabnya Imam Nawawi itu. Beliau menyebutkan dalil Quran itu, surat Al-Isra itu. Wa minal laili fatahajjad ini adalah dalil salat tahajud. Dan sholat tahajud itu sunnatun bil ijma, kata Imam Ar-Ramli, bahwa kesunahan sholat tahajud itu sudah menjadi ijma para ulama, ya. Itu diantaranya ayat Quran itu dalilnya. Nah, adapun yang dari hadis, ada hadis riwayat Imam Muslim bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, afdhalus shalah ba'dal mafruḍah sholatul lail. Sholat yang paling utama, yang paling afdol setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Sholatul lail. Nah, sholatul lail di sini maksudnya adalah sholat tahajud. Ya, sebagian ulama mengatakan sholat tahajud. Dan kemudian banyaklah dalilnya, ya. Ada riwayat Imam Al-Bukhari atau Imam Al-Hakim, ya, dengan syarat Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail. Bagi kalian, maksudnya sebaiknya kalian itu mengerjakan sholat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus sholihin qablakum. Karena sholat tahajud itu adalah termasuk kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, bahkan dengan sholat tahajud ini, Nabi SAW mengatakan bisa menghapus dosa. Mukaffiratun lisayiat wa manhatun anil itsmi. Bisa menghilangkan atau menghapus kesalahan-kesalahan dan juga mencegah perbuatan yang buruk. Ya. Kemudian ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi tentang fadilah sholat tahajud, bahwa nanti itu, ya, jamaah sekalian, di akhirat atau yaumil kiamah nanti ada malaikat yang memanggil, ainal ladzi kanat tatajafa junubuhum anil madwaji. Mana ini orang-orang yang dulu ketika di dunia lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya apa? Bangun malam. Mana ini orang yang dulu suka sholat malam? Fayakumuna wahum qalil. Pas dipanggil kayak gitu, ternyata yang datang tuh sedikit. Ini menunjukkan, ya, dari hadis ini menunjukkan bahwa yang sholat tahajud itu sedikit sekali nanti jumlahnya. Ya, dari zaman Nabi sampai kiamat itu kalau nanti dikumpulkan, fayakumuna wahum qalil, sedikit sekali. Karena kebanyakan dari kita, ya, enak tidur, ya, kalau malam dia. Jarang orang melakukan sholat tahajud, kecuali orang-orang yang dimudahkan. Nah, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab gara-gara sholat malam. Di antaranya ini dalil sholat tahajud. Dan masih banyak sekali dalil-dalilnya. Adapun tentang jumlah rokaatnya, Ustaz Akbar, ulama ya, empat Ustaz. madhab kita berbeda pendapat dalam masalah maksimalnya. Kalau minimalnya sepakat, ya, 2 rakaat sepakat minimal sholat tahajud itu 2 rakaat. Untuk jumlah maksimalnya adalah, kalau yang saya temukan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu, faqala al-Hanafiyatu muntaha rakaatihi 8 rakaat. Mazhab Hanafi mengatakan maksimal jumlah rakaatnya adalah 8. Mungkin ini yang kita pakai di Indonesia, ya. Di beberapa masjid itu kalau ada pengumuman sholat tahajud berjamaah bersama di masjid, biasanya kan 8 kan, ya, sholat tahajud. Ya, maksimal udah mentok itu. Setelah itu ditutup witir. 8 rakaat itu Hanafi sebetulnya, mazhab Hanafi.
Adapun mazhab Maliki, ya waqala al-Maliki ya, aktsaruhu asyru rakaat au ithnata asyrata rakaatan. Untuk mazhab Maliki mengatakan paling banyak itu 10 rakaat. Bahkan boleh juga 12 rakaat. Ya. Boleh 10, boleh 12 maksimal ya. Enggak boleh lebih Mas. Pokoknya ya 10 atau 12. Nah, untuk Syafi'i bahkan Hambali, salat tahajud itu la hasra li adadi rakaatihi. Tidak ada batasan untuk jumlah rakaatnya. Artinya jamaah kalau ingin sholat tahajud 10 rakaat atau 20 rakaat atau 100 semampunya, tidak ada batasan. Silahkan saja semampunya. Memang minimal tadi 2 ya. Ini kan kita membahas maksimal. Ternyata berbeda-beda. Hanafi mengatakan 8, Maliki mengatakan 10 atau 12, Syafi'i dan Hambali ini dua mazhab ini sama, tidak ada batasan. Kenapa tidak ada batasannya? Salah satu alasannya adalah yang saya temukan dalam kitab Nihayatuz Zain ya. Ini kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Nihayatuz Zain. Kata beliau, sholat tahajud itu sebetulnya adalah bagian dari sholat mutlak. Nanti kita bahas di sholat mutlak. Sholat mutlak itu memang tidak ada batasannya untuk jumlah rakaatnya. Minimal 2, maksimal ya, bebas berapa saja. Nah makanya di sini fatwanya begitu. Syafi'i Hambali mengatakan tahajud itu nggak ada batasannya karena dia bagian dari sholat mutlak. Sholat mutlak yang dikerjakan setelah tidur namanya tahajud begitu. Ya. Nah, jadi saya kira ini masalah untuk tahajud tidak perlu banyak-banyak lah ya. Intinya kita bahas dari segi dalil, hukum dan juga jumlah rokaatnya. Jadi itu saya kira itu Ustaz Akbar.